Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, ketemu lagi dengan saya di channel Yogi Edutainment. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang materi bioma dunia, karakteristik bioma dunia, dan faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna. Jadi pada kesempatan ini kita akan lebih mengerucut lagi. Kita akan membahas materi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ini ya. Oke. Jadi jangan lupa simak terus videonya dari awal sampai akhir supaya tidak ketinggalan penjelasan-penjelasan pentingnya. Dan yang ketinggalan materi sebelumnya bisa dilihat di video di bagian playlist, bisa dilihat di materi KD 3.2 pertemuan pertama. Karena pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kedua dengan masih KD yang sama, tapi sudah materi yang berbeda. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Sebelumnya kita bahas dulu KD dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya masih sama ya, yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Jadi itu adalah kompetensi dasar pengetahuannya. Dan berikutnya, kompetensi dasar keterampilannya yaitu membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Itu adalah tugas akhir kalian supaya bisa terlihat sampai di mana kemampuan kalian menguasai atau memahami dari materi ini. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, setelah pembelajaran berlangsung, diharapkan kalian mampu pertama mengidentifikasi persebaran jenis flora di Indonesia, yang kedua juga mampu mengidentifikasi persebaran fauna atau jenis-jenis fauna di Indonesia. Flora itu tumbuhan, oke. Fauna itu adalah hewan atau binatang. Jangan terbalik ya. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat pembelajaran. Manfaat mengikuti proses pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah agar peserta didik mampu memahami persebaran flora dan fauna di Indonesia dan mampu mengaitkan atau menghubungkan dari teori yang sudah kita pelajari bersama dengan kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal, baik itu jenis floranya, jenis tumbuhannya, baik dari habitatnya, baik dari tumbuhan hewan-hewannya atau fauna-faunanya. Jadi jangan tertinggal dari awal sampai akhir, oke? Sekarang kita back dulu, kita kembali ke home, kita masuk ke materi geografi. Ya, oke, kita mulai ya. Ini adalah materi kita, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita masuk ke tab yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Terlihat gambar ini ya. Pepohonannya tinggi, ya, besar, rindang daunnya atau lebat, rapat, pohonnya rapat, ya, nggak jarang-jarang ya. Dan sinar matahari pun tidak sampai menembus ke dasar tanah, tanahnya menjadi lembab. Jadi suhu di dalam hutan ini lembab. Ya. Ini terdapat di wilayah Indonesia bagian barat. Jadi ini adalah persebaran flora di Indonesia bagian barat. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki iklim AF atau tropis basah atau hutan hujan tropis. Wilayah iklim ini biasanya memiliki curah hujan rata-rata sekitar 60 mm per bulan. Curah hujannya cukup tinggi. Oleh karena itu, jenis tumbuhannya sangat banyak dan sangat beraneka. Seperti apa ciri-ciri tumbuhannya atau ciri-ciri vegetasinya? Lanjut saja. Yang pertama, pohon-pohon berdaun rindang. Itu ya, terlihat di gambar ya, pohonnya lebat, daunnya rindang. Yang kedua, sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam
dasar hutan karena tertutup oleh rapatnya vegetasi, rapatnya tumbuhan atau rindangnya daun, ya, sehingga uap air tidak dapat naik ke atas, yang menyebabkan tanah dan udara sekitar di hutan ini menjadi lembab. Lembab itu apa sih? Basah. Kenapa basah? Karena sinar matahari tidak mampu menembus ke dalam hutan, jadi tidak bisa membuat kering, tidak bisa menjadikan panas, ya. Yang ketiga, cirinya adalah ketinggian pohon rata-rata 60 meter, jadi sangat tinggi ya, 60 meter. Rumah kita aja paling tingginya 2 meter, 3 meter, 4 meter, ya. Maksimal itu ya sampai 4 sampai 6. Ini 60 meter, berarti sangat tinggi sekali pohonan ini, ya. Selanjutnya, banyak terdapat pohon memanjat seperti rotan. Banyak tumbuhan epifita atau tumbuhan yang menempel di pepohonan atau tumbuhan lain seperti pakis dan anggrek, dan ini ada yang biasa disebut sebagai benalu atau parasit. Contoh tumbuhannya apa saja? Ada pohon beringin, raksasa, bunga bangkai, ya, bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi, pohon bakau, ya. Lalu ada lagi akasia, pinus, rotan, jatika, samin, dan oke, itu adalah ciri-ciri dari persebaran flora di Indonesia bagian barat. Next, persebelaran flora di Indonesia bagian barat. Nah, inilah data-data tumbuhan-tumbuhannya yang sudah dibuat tabel. Pertama, persebaran flora di daerah Sumatera, ada Aceh sampai Lampung, ya, ada kayu meranti, ini ada gambar contohnya, ini bunga bangkai. Lalu ini ada ini? Ada yang tahu? Namanya adalah buah atau bunga kenanga, Lalu ini adalah pohon buah. Oke, bisa dicek masing-masing ya, macam-macamnya ini gambarnya di Oke. Next, persebaran flora di Indonesia bagian barat masih di bagian barat dan sekarang berpindah di Pulau Jawa, dari DKI Jakarta sampai di Pulau Bali. Ada salak condet sampai Bayur dan Mandikau. Nih, salak condet. Nah, ini seperti buku namanya Gandaria. Nah, ini namanya bunga sedap malam. Nah, ini pohon burahol kayak duku, ya. Itu macam-macam macam-macam tumbuhan khas dari wilayah-wilayah masing-masing. Dan lebih lengkapnya lagi bisa dicek di Google berdasarkan data ini, ya. Oke. Next, kita masuk ke persebaran flora di Indonesia bagian barat. Masih di Indonesia, ini adalah bagian Pulau Kalimantan. Ada dari Kalbar atau Kalimantan Barat sampai Kalimantan Selatan. Pertama ini tengkawang tungkul, ini bentuknya, ya. Lalu ada lagi nih kayak rambutan nih, ini saudara rambutan. Di Kalimantan Tengah namanya tanaman tenggaring. Ini adalah anggrek hitam dari Kalimantan Timur. Lalu ada lagi bunga atau pepohonan yang mirip dengan mangga, tapi namanya bukan mangga, dia adalah kasturi. Itu adalah bunga-bunga yang dijadikan maskot daerah di tiap wilayah. Ya, itulah persebaran flora Indonesia bagian barat. Oke, kita tutup tabnya. Kita kembali ke halaman yang awal. Lanjutkan di persebaran flora Indonesia bagian tengah. Berbeda dengan Indonesia bagian barat, flora Indonesia bagian tengah itu terlihat pepohonannya jarang-jarang, tidak rapat, dedaunannya atau daun-daunnya itu tidak rindang. Jadi sinar matahari pun mampu masuk sampai ke dasar bumi. Berarti tingkat kelembapannya rendah, tidak seperti hutan-hutan di Indonesia bagian barat. Sekarang kita masuk penjelasan. Indonesia bagian tengah, ya, jadi bagian Indonesia termasuk dalam Indonesia ini, dalam Indonesia bagian tengah ini adalah pulau Sulawesi, ya, sebagian Nusa Tenggara, dan Maluku. Bila Indonesia bagian tengah memiliki iklim AM. AM itu adalah hutan hujan, hutan musim, hutan musim AM, dengan curah hujan kurang dari 60 mm. Yang pasti curah hujannya lebih sedikit di wilayah hutan hujan tropis. Ciri yang pertama, di wilayah ini terdapat hutan musim yang dinamakan hutan homogen, ya, dengan ciri-ciri homogen itu artinya sama jenis. Tadi di hutan hujan tropis
itu hutannya heterogen atau banyak. Yang pertama, ciri-cirinya pepohonan lebih jarang dibanding hutan hujan tropis. Ya, pepohonan itu lebih jarang dibanding hutan hujan tropis. Jumlahnya lebih sedikit dan dia tidak rapat ya, lihat gambarnya. Yang kedua, tinggi pepohonan lebih rendah dibanding pepohonan di hutan tropis. Jelas, pepohonan di hutan hujan tropis itu bisa sampai 60 meter, tapi ini tidak sampai ya. Hanya mungkin puluhan meter tapi tidak sampai 60 meter. Nah, ciri khasnya pada flora di Indonesia bagian tengah ini atau hutan musim ini, jadi pepohonan akan menggugurkan daunnya ketika masuk musim kemarau atau sedang di musim kemarau. Apa tujuan si daun ini gugur atau pepohonan ini menggugurkan daunnya? Tujuannya adalah supaya pepohonan ini mengurangi penguapan dari si pohon ini. Karena kalau semakin banyak penguapan, maka pepohonan pun akan kekurangan air. Karena semua makhluk hidup pada dasarnya adalah sangat membutuhkan air. Nah, pada musim kemarau, jadi banyak merontokkan daun supaya tidak banyak terjadi penguapan yang mengakibatkan si pepohonan ini kekurangan air. Jadi itu ya. Contoh floranya ada anggrek putih, cendana, sagu, kayu putih, kemiri, dan lain. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, di daerah Sulawesi ya, Sulawesi Utara Gorontalo. Ini contohnya nih, ada kayu hitam. Sulawesi Tengah ada apa nih? Pohon apa nih? Lontar. Ini pohon lontar nih, Sulawesi Selatan. Lalu yang ini adalah anggrek serat. Nah, yang ini adalah rotan. Oke. Jadi ini adalah sampel atau contoh-contoh dari jenis flora Indonesia bagian tengah. Lebih lengkap lagi bisa kalian lihat di Google berdasarkan data-data di dalam bed ini. Oke, kita kembali ke halaman awal. Kita masuk ke persebaran flora di Indonesia bagian timur. Sangat kontras sekali dengan wilayah barat dan tengah. Barat dan tengah masih banyak pepohonan. Penampakan pepohonannya masih banyak. Tapi di Indonesia bagian timur ya masih banyak sekali daerah-daerah yang dijadikan padang rumput. Karena apa? Pepohonannya jarang, jadi sangat cocok untuk peternakan kuda, sapi, domba, kambing, dan lain-lain. Oke, kita kembali ke penjelasan. Bagi Indonesia bagian timur adalah yang termasuk adalah Papua serta pulau kecil dan sekitarnya, termasuk dengan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Wilayah ini termasuk ke dalam iklim tropis awe atau sabana dengan musim kemarau yang panjang sehingga flora yang tumbuh berupa hutan sabana. Itu. Jadi di sini pepohonannya jarang sekali. Karena apa? Musim kemaraunya lebih panjang dari daerah Indonesia. Oleh karena itu, di sini banyak yang tumbuh itu adalah padang rumput atau rerumputan yang diselingi pohon mungkin. Tapi pohon itu hanya beberapa saja. Ciri-ciri pertama dari sabana ini, pertama, terdapat padang rumput yang luas, itu jelas ya tidak digambar. Yang kedua, terdapat semak belukar. Yang ketiga, hanya terdapat beberapa pohon yang rendah. Contoh-contohnya, floranya adalah pohon bakau, sagu, dan anggrek. Oke, kita lihat ya. Salah satunya ya. Ini persebaran flora Indonesia bagian timur, daerah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. NTB ada ajan kelincung nih, ajan kelincung ya namanya ya. NTT ada cendana, akasia, kayu putih, lontar tua. Maluku ada merantika besi dan lain-lainnya. Papua ada buah merah, nih buah merah ini ya. Ini anggrek larat. Ini buah merah, ini anggrek larat ya. Ini cendana ini. Oke. Ya. Itu adalah persebaran flora Indonesia bagian timur. Oke, kita kembali ke halaman awal, kita lanjutkan di sini. Ya, masih di persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora Indonesia tadi kan ada 3 kawasan. Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Dan dari 3 kawasan ini masih terbagi lagi ke dalam 4 wilayah,
Jadi ini sebenarnya sama saja, tapi ini sudah lebih mengerucut langsung ke pulau-pulaunya. Pertama, wilayah flora atau tumbuhan Sumatera Kalimantan. Berarti punya kesamaan jenis ya Sumatera Kalimantan. Misalkan ada flora khas namanya Rafflesia arnold atau bunga bangkai. Itu wilayah flora Sumatera Kalimantan. Lalu yang kedua ada wilayah flora Jawa Bali. Berarti Jawa dan Bali ada kemiripan atau kesamaan karakteristik floranya. Contohnya adalah burohal atau kepel. Flora yang ketiga, wilayah flora Kepulauan Welles, tersebar di Pulau Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contohnya adalah pohon sagu. Oke. Lalu yang terakhir adalah wilayah flora Papua. Flora Papua itu khasnya adalah tumbuhan eukaliptus ya, warnanya berwarna-warni. Fungsinya itu bisa sebagai pengusir nyamuk sama sebagai obat dan lain-lain. Oke, selesai untuk persebaran flora di Indonesia. Jika ada pertanyaan, jangan lupa ya guys. Jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom chat bagian chat YouTube. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita masuk ke persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia, kita lihat di peta ya, terlihat di sini ada fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah, dan fauna Indonesia Timur. Fauna Indonesia Barat ya, di lingkaran merah ini terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali. Fauna Indonesia Tengah terdiri dari Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Lombok, Pulau Komodo, dan lain-lainnya. Fauna Indonesia Timur, Maluku dan Papua. Lalu di sini ada garis hitam. Yang paling kuning ini ya, ada garis hitam di antara Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. Ini namanya garis Wallace atau garis khayal Wallace yang memisahkan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah secara karakteristiknya. Kenapa dibuat garis ini? Supaya bisa mengklasifikasikannya dengan mudah atau membedakannya atau mengkelompokkannya dengan mudah antara Indonesia Barat dengan fauna Indonesia bagian tengah. Lalu ini juga ada lagi garis antara Indonesia Tengah dengan Timur dinamakan dengan garis Weber. Ya. Sekarang kita lihat penjelasannya. Garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis imajiner yang dicetuskan oleh Alfred Russel Wallace, ya, pencetusnya ya. Hal ini didasarkan pada kesimpulan Wallace tentang kekhasan fauna Sulawesi yang merupakan area paralel antara fauna Asia dan Australia. Garis Wallace ditarik dari sebelah timur Filipina melalui Selat Makassar hingga perbatasan antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Sehingga garis Wallace adalah garis yang membatasi wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah, yaitu secara teori tentang pengklasifikasian fauna Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah sebagai garis Wallace. Oke, dipahami semua ya. Kita kembali, kita masuk ke tab selanjutnya. Persebaran fauna Indonesia. Sekarang garis Weber ya. Max Weber menentukan batas perbandingan antara fauna bercorak asli dengan fauna bercorak Australia. Oleh karena itu, Weber membuat garis imajiner atau garis khayal di antara Indonesia Timur dengan Indonesia Tengah, mencakup Maluku dan Papua. Wilayah fauna Indonesia bagian tengah dan timur dibatasi oleh garis Weber sesuai dengan gambar. Oke, dan memang pada dasarnya pembagian wilayah fauna ini di Indonesia itu dilihat berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Jadi ada dua tokoh. Tadi Alfred Russel Wallace untuk membuat garis Wallace dan Max Weber sebagai penemu garis khayal Weber yang memisahkan antara bagian Indonesia Timur dengan tengah. Sekarang kita masuk ke macam-macam fauna. Persebaran fauna di Indonesia. Oke, yang pertama ada Indonesia bagian barat. Ya, ada orangutan, harimau, siamang, tapir, badak, dan gajah. Ya,
Ini adalah contoh-contoh fauna Indonesia yang berada di Indonesia bagian barat ya. Contohnya ada harimau di Jawa, Madura dan Bali, beruang di Sumatera dan Kalimantan, gajah di hutan-hutan Sumatera, badak di Sumatera dan Jawa, banteng di Jawa dan Kalimantan. Berbagai jenis primata seperti orangutan, siamang, monyet juga panjang terdapat di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Tapi di tapir di Sumatera dan Kalimantan, kera gibbon di Sumatera dan Kalimantan. Jadi bisa disimpulkan bahwa fauna-fauna yang mendiami wilayah barat Indonesia adalah fauna yang memiliki tubuh besar, ya. Itu ciri khasnya. Dan memiliki yang kedua, dan memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di daerah benua Asia atau Asiatis. Oke. Paham ya? Oke. Kita close dulu tabnya. Kita lanjutkan di fauna Indonesia bagian peralihan. Persebaran fauna Indonesia bagian tengah atau bagian peralihan. Maksudnya apa? Peralihan ini berarti tidak termasuk di Indonesia Barat atau Indonesia Timur. Kenapa? Karena fauna Indonesia bagian tengah ini adalah fauna khas endemik Indonesia. Hanya ada di Indonesia, tidak ada di wilayah-wilayah lain selain Indonesia, kecuali ada manusia atau seseorang yang membawa hewan dari habitatnya di dalam di sini dikembangbiakan di luar Indonesia. Itu beda cerita lagi ya. Contohnya nih ada komodo, ada anoa, ada babi rusa, dan ada burung maleo. Hanya 4 itu ya. Yang terakhir kita masuk ke persebaran fauna Indonesia bagian timur. Fauna wilayah Indonesia bagian timur mirip dengan fauna Australia atau fauna Australia di benua Australia sana. Contoh-contohnya ya, ada kanguru pohon di Papua, tikus bekantong di Pulau Papua dan Kepulauan Aru, burung kasuari, burung cendrawasih, burung kakatua, dan lain-lainnya. Jadi memang fauna Indonesia bagian timur itu sangat memiliki kemiripan dengan di bagian Australia. Jadi salah satu ciri khas utamanya adalah pertama, dia mirip dengan manusia, dan kedua, ciri dari fauna di Indonesia bagian timur ini adalah sebagian besar didominasi oleh hewan yang berbulu atau berbulu ya, disebut dengan burung-burungan. Oke, jadi itu ya. Kontras ya. Kalau yang pertama tadi fauna Indonesia Barat itu hewan berbadan besar, harus macan, harimau ya, badak, tapir dan lain-lainnya. Kalau Indonesia Tengah itu hewan peralihan atau hewan khas Indonesia. Itu komodo, anoa, babi rusa, sama terakhir ada burung maleo. Yang terakhir, persebaran fauna Indonesia Timur itu didominasi oleh burung-burung. Tapi juga ada selain itu tambahannya ada tikus berkantung, kanguru, dan lain-lainnya. Landak ini ya, landak juga di sini. Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus video-video di channel ini, karena tidak hanya edukasi, tapi nanti juga ada hiburan-hiburan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.